Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Elo Entry dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Walensky. Kisah Yuda Sangga Buana. Aduh, jadi kemarin Yuda yang kembali ke masa silam, kali ini sudah kembali lagi ke real life ya. Dan makin seru aja pokoknya nih. Buat Walensky sekali lagi terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Walensky ya. Kisahnya keren-keren banget di sana. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Elo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Misteri di Desa Krowok. Kisah Yuda Sangga Buana. Permisi Pak, ku ketuk pintu sambil mengucap salam, lalu terdengar suara jawaban si pemilik ruangan dari dalam sana. Masuk. Ku buka pintu, lalu melangkah masuk. Pak Yanto, sang manajer pabrik tersenyum lebar seraya mempersilakan duduk. Ayo, duduk Yud. Aku mengiyakan, lalu duduk di kursi yang ada di depan meja kerjanya. Ada apa ya Pak? Oh enggak ada apa-apa, santai aja. Gimana kerjaanmu? Lancar? Tanya Pak Yanto berbahasa basi. Lancar Pak, alhamdulillah. Aku mengangguk, namun dalam hati mulai timbul prasangka. Sikap Pak Yanto yang seperti ini biasanya ada maunya. Motor radio dari Pak Hermawan masih enak dipakai kan? Tanya Pak Yanto tiba-tiba. Seketika dahiku berkerut. Pertanyaan Pak Yanto terlalu aneh dan tak terduga. Aku pun semakin curiga. Masih Pak, masih saya pakai sehari-hari. Maaf, memangnya kenapa ya Pak? Oh enggak apa-apa. Barusan Pak Hermawan telepon dan beliau titip salam buat kamu, sekaligus tanya-tanya soal motor kamu. Katanya kalau sudah nggak enak ya mau diganti. Hah? Seketika aku terkejut, lalu cepat-cepat memberikan gestur tangan tanda menolak. Gak usah Pak, motor saya masih bagus begitu kok mau diganti. Sampaikan saja salam hormat saya pada beliau. Bilang saja terima kasih Pak. Oh ya sudah. Padahal kalau jadi saya mah, saya bakalan langsung minta motor keluaran terbaru. Kenapa enggak? Pak Hermawan itu orang kaya. Kalau cuma sekedar motor si kecil. Pak Yanto menjentikan jari. Aku pun hanya tersenyum kalau mendengar jawaban dari Pak Yanto yang oportunis. Lalu coba sedikit menggertaknya agar dia berhenti ngelantur dan mau langsung bicara pada intinya. Ya sudah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Aku berpamitan sembari berpura-pura bangkit dari tempat dudukku. Nanti dulu. Kamu itu, saya belum selesai ngomong. Pak Yanto langsung gelagapan hingga nyaris berdiri. Betul kan? Dia memang punya maksud yang lain. Loh, katanya nggak ada apa-apa Pak. Saya pikir Bapak hanya mau tanya soal motor saja. Timpalku sambil tersenyum, lalu kembali duduk. Iya, tapi bukan cuma itu, ada lain juga yang mau saya sampaikan. Masalah apa ya Pak? Jadi begini, Pak Hermawan itu kan punya keponakan dari Jakarta, namanya Christine. Nah, Christine dan teman-temannya ini suka membuat konten tentang tempat-tempat angker. Dan rencananya mereka itu mau bikin konten di desa terpencil di dekat gunung sana. Loh, lalu apa hubungannya dengan saya Pak? Jadi begini, tadi Pak Hermawan tuh minta supaya kamu ikut bersama Christine dan juga teman-temannya ke sana. Loh, kok saya Pak? Saya mau disuruh apa? Pegang kamera? Aduh, ngerti juga enggak Pak, saya sama yang begituan. Alah, kamu itu ya, saya itu lagi serius malah bercanda. Dengar dulu. Jadi, kamu itu diminta untuk ikut mendampingi mereka. Soalnya tempat itu katanya terkenal angker. Loh, bagus dong Pak. Memang itu kan yang mereka cari. Terus masalahnya di mana?
Masalahnya, paranormal yang selama ini selalu mendampingi mereka malah menolak untuk ikut. Dia malah melarang mereka untuk pergi ke sana. Jadi Pak Hermawan meminta agar kamu yang mendampingi mereka. Ya jaga-jaga kalau sampai terjadi apa-apa. Kepalaku mengangguk tanda mengerti, lalu coba menolak dengan memberikan pengertian. Aduh, maaf Pak. Menurut saya paranormal itu mungkin ada benarnya. Mungkin tempat itu memang terlalu berbahaya untuk diusik. Jadi sepertinya saya setuju dengan anjuran dari paranormal itu. Ya, saya juga tahu. Tapi masalahnya, Christine dan teman-temannya itu ngeyel. Dibilang begitu malah mereka jadi penasaran. Lalu mereka tetap mau pergi ke sana. Nah, kan Pak Hermawan jadi khawatir. Dia tadi langsung telepon saya untuk minta bantuan kamu. Langsung kusandarkan punggung sambil geleng-geleng kepala. Tidak mengerti kenapa orang-orang macam mereka begitu keras kepala. Padahal sudah banyak kejadian tentang orang-orang yang celaka akibat usil mengusik tempat-tempat angker. Tapi mereka tetap nekat hanya demi ketenaran dan juga pundi-pundi uang. Sejenak aku bimbang. Sebenarnya aku enggan untuk menyanggupi hal itu, tapi mengingat yang meminta adalah Pak Hermawan, sang pemilik pabrik, aku pun jadi sungkan untuk menolak. Lagi pula, diriku sekarang malah jadi ikut-ikutan khawatir kalau nanti benar-benar terjadi hal buruk pada mereka. Gimana Yud? Hah? Kamu bersedia kan? Ayolah, ini Pak Hermawan sendiri loh yang minta langsung. Beliau tadi wanti-wanti dan dia itu benar-benar berharap kamu bersedia ikut. Aku menghela nafas dalam-dalam lalu menjawab pelan. Oke lah Pak. Nah gitu dong. Saya kan jadi gak perlu repot-repot ngomong sama Pak Hermawan. Oke, kalau begitu nanti saya minta Christine untuk langsung menghubungi kamu saja ya. Biar ya kalian langsung bicara saja ya. Oh siap Pak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Oke Yud. Yuda. Tapi ngomong-ngomong, ini kamu beneran nggak mau ganti motor? Aji mumpung Yud. Kapan lagi? Ini saya tinggal telepon, motor baru langsung meluncur loh. Gimana? Spontan aku tertawa kalau mendengar tawaran dari Pak Yanto yang konyol itu. Gak usah Pak, gak usah. Terima kasih. Selepas maghrib, di kontrakan, ponselku mendadak berdering, memunculkan nomor asing. Ternyata itu adalah Christine yang menghubungiku setelah berkenalan. Lalu sedikit tanya ini dan itu, Christine pun mulai bicara tentang maksud dan tujuannya. Pokoknya Mas Yuda tenang aja, makan, rokok, semuanya kami yang tanggung. Mas Yuda pokoknya tinggal duduk anteng, ucap Christine di seberang sana. Terima kasih Mbak. Tapi Mbak Christine benar-benar nekat tetap mau ke sana. Memangnya nggak ada tempat lain? Ah, tempat lain udah dikunjungin sama konten kreator yang lain Mas. Cuma ini satu-satunya tempat yang belum pernah mereka datangi. Makanya kita jadi penasaran, seperti apa sih tempatnya? Maaf Mbak, mungkin memang ada alasannya kenapa belum ada yang berani datang ke tempat itu. Dan mungkin paranormal teman Mbak itu benar kalau tempat itu terlalu berbahaya. Alah, bullshit. Kita ini manusia Mas, masa ya kalah sama setan sih? Saya 100% yakin gak bakal terjadi apa-apa. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Ucapan Christine benar-benar menunjukkan sifat keras kepala. Aku paham benar sifat itu. Ya, Mayang Kemuding adalah contoh paling sahih untuk urusan yang satu ini. Ya sudah, terserah Mbak saja. Tapi saran saya nanti selama di sana kalian semua harus tetap menjaga sikap, jangan sembrono. Beres Mas, itu dong. Itu baru namanya laki-laki sejati. Masa iya Mas Yuda yang katanya dukun malah kalah sama yang orang biasa. Oke ya, besok pagi kita berangkat. Mas Yuda tunggu aja di rumah. Pokoknya nanti kita jemput. Christine lantas menyudahi pembicaraan kami. Aku hanya bisa merenung dulu. Orang-orang begitu takut dan menghindari tempat-tempat angker, tapi sekarang mereka malah antusias untuk berkunjung ke sana. Dunia benar-benar sudah terbalik. Selepas Isya, aku mulai mempersiapkan barang-barang bawaan untuk besok. Christine dan teman-temannya punya rencana untuk menginap beberapa hari di sana. Dan seperti biasa, tidak terlalu banyak barang bawaan yang kubawa. Sarung dan peralatan sholatlah yang paling utama. Belum selesai beres-beres, mendadak saja tercium harum bunga melati yang memenuhi seisi ruangan. Aku langsung menarik nafas dalam-dalam. Si bawel
Ya, si bawel ini pasti sudah tahu rencanaku untuk pergi. Mau kemana kamu? Mayang kemudian mendadak muncul tepat di sampingku. Dia berdiri sambil bersedekap tangan dengan wajah penuh curiga. Kamu itu kalau datang ya mbok, ucap salam dulu gitu. Jangan tiba-tiba muncul begitu. Kalau aku lagi nggak pakai baju gimana coba? Jawabku coba untuk berkelakar, mencoba menghambat rentetan pertanyaan Mayang yang kuyakini sebentar lagi bakal mengalir deras bak tsunami. Gak lucu ah. Kamu jangan coba-coba mengalihkan perhatian ya. Sekali lagi aku tanya, kamu mau kemana? Ku hela nafas sebentar lalu menjawab dengan santai. Aku diminta sama Pak Hermawan untuk mendampingi keponakannya pergi ke desa Krowok. Gak tahu di sana mau apa. Jawabku sembari memasukkan kaos kaki ke dalam tas. Pak Hermawan. Pak Hermawan itu bapaknya si Erlin kan, yang genit itu kan. Lalu keponakannya perempuan juga kan? Iya kan? Iya. Tapi kami gak hanya berdua, ada teman-teman yang lain kok. Aku itu hanya diminta mendampingi mereka selama di sana. Cuma itu. Terus kamu mau? Ya mau gimana lagi Mayang. Aku gak enak lah nolak permintaan Pak Hermawan. Lagi pula kan juga cuma beberapa hari. Alasan pakai bawa-bawa nama Pak Hermawan segala. Kamu mau karena yang minta perempuan kan? Coba kalau yang minta laki-laki, kamu pasti nolak. Kata siapa? Kata siapa? Siapapun yang minta pertolongan, aku akan tetap mau. Ya kebetulan aja ini perempuan. Lagi pula kan aku gak punya maksud apa-apa. Aku itu cuma takut mereka celaka. Itu aja. Mayang Kemuning terdiam dengan wajah super cemberut, bibirnya mengerucut dengan mata memandang sinis, tapi tetap cantik. Sementara aku sudah selesai beres-beres, mataku melirik Mayang yang malah membuang muka. Aku menghampirinya, lalu membelai-belai rambutnya, berharap emosinya mereda. Udah dong ngambeknya. Aku tahu, sebenarnya kamu paham kenapa aku ikut. Kamu itu gak perlu khawatir ya. Aku gak bakal kepincut perempuan lain. Gak ada perempuan di dunia ini yang bisa mengalahkan kecantikanmu. Apalagi bawel aja. Mayang langsung memukul dadaku pelan. Tanda dia mulai melunak. Aku menariknya ke dalam pelukanku, lalu mengecup-ucup kepalanya yang harum. Kamu itu sih ya, kenapa sih selalu aja curiga? Aku cuma takut kehilangan kamu. Kenapa sih kita gak cepet nikah aja? Tanya Mayang sambil berangkul pinggangku. Kurai dagu Mayang, lalu mengangkat wajahnya hingga kami saling tatap. Tapi Mayang justru menatapku dengan pandangan penuh harap. Aku memberikan senyuman yang terbaik demi menghilangkan rasa gunanya. Kamu yang sabar ya. Aku pasti akan menikahi kamu. Aku janji, ucapku sambil membelai pipinya. Mayang mengangguk, merasa teryakinkan. Lantas dia benamkan kepalanya di dadaku. Aku bakalan tunggu kamu sampai kapanpun, Yud. Aku sayang kamu, ucapnya pelan. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Bukan apa-apa. Dari setiap apa yang kulakukan, meminta restu dari Mayang adalah hal yang paling sulit, apalagi bila ada perempuan yang terlibat di dalamnya. Lalu kemudian Mayang pun pamit, setelah sebelumnya mewanti-wanti agar aku selalu berhati-hati dan cepat memanggil dia kalau sampai terjadi sesuatu. Tak lama setelah Mayang pergi, aku pun segera mengambil posisi duduk bersila dan bersiap mengeningkan cipta. Aku berniat meminta petunjuk Sang Maha Kuasa tentang tempat yang akan kudatangi. Jujur saja, aku penasaran. Reputasi tempat itu membuatku tergerak untuk mencari tahu, apalagi firasatku langsung tak enak begitu mendengar nama desa itu, Desa Krowok. Dari namanya saja sudah memunculkan berbagai tafsir tentang asal-usulnya. Dalam keheningan, ku coba memusatkan pikiran sambil berkali-kali mengucapkan nama Desa Krowok dalam hati. Aku berharap Sang Maha Kuasa mau berbaik hati memberikan petunjuk yang kuharapkan. Dalam kondisi mata terpejam, mata batinku sedikit demi sedikit mulai perlihatkan sesuatu. Perlahan mulai muncul gambaran satu tempat asing yang justru membuatku jadi bertanya-tanya. Tempat apa ini? Tadinya kukira bakalan muncul tampilan desa yang hijau dan asri, tapi ternyata mata batinku malah menampilkan sebuah tanah kosong yang luas dan gelap.
Aku coba untuk kembali fokus. Gambaran itu pun kian jelas, benar-benar kosong dan gelap. Namun mendadak ada sesuatu yang bergerak-gerak dari dalam tanahnya. Lalu tiba-tiba, bro, astaga, dari dalam tanah muncul begitu banyak manusia-manusia tanpa kepala. Ya Allah, kulirik jam dinding. Pukul 10 pagi, mendadak terdengar bunyi klakson mobil dari luar sana. Bismillah, ku gendong ransel lalu membuka pintu. Terlihat seorang gadis berwajah Tionghoa turun dari mobil sambil melambaikan tangan, lalu menyusul dua orang pemuda dan seorang gadis berwajah ayu yang langsung berdiri di dekat mobil. Aku melangkah menghampiri mereka. Si gadis Tionghoa langsung tersenyum begitu aku sampai di dekatnya. Oh, ini tuh yang namanya Mas Yuda. Gak nyangka deh, ucapnya lalu melirik gadis yang satunya lagi sembari memberikan kode mengangkat alis. Iya betul, nama saya Yuda. Memangnya kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Christine yang semalam telepon. Dan ini teman-teman saya. Ini namanya Verdi, yang ini Tomo. Nah, kalau yang cantik ini namanya Linda. Balas Christine memperkenalkan ketiga temannya. Kami saling berjabat tangan, lalu sedikit berbasa-basi. Tapi Christine sepertinya tak ingin membuang-buang waktu. Langsung jalan aja yuk, kita udah kesiangan deh kayaknya. Tempatnya kan jauh kan. Mas Yuda mau duduk di depan? Nggak usah mbak, saya di belakang aja. Oke deh, ayo kita jalan. Kami kompak mengiyakan dan mobil pun segera meluncur. Beberapa menit melaju, Verdi, si pemuda atletis berpenampilan modis, mencoba mulai pembicaraan dari balik kemudi. Gak nyangka ya, tadinya gue pikir Mas Yuda ini orang tua. Gak taunya seumuran kita. Ucapan Verdi pun langsung diamini oleh Tomo, pemuda kurus berambut gondrong yang duduk di sampingnya. Iya, sama, gue juga gak nyangka. Soalnya kan setahu gue dukun itu biasanya udah tua. Kiragil aja yang biasa ikut kita juga udah tua. Memangnya Mas Yuda ini dari umur berapa mas belajar ilmu kebatinan? Tanya Tomo sedikit menoleh ke arahku. Maaf mas, saya bukan dukun, cuma kebetulan saja sedikit mengerti masalah gaib. Saya juga nggak pernah belajar ilmu apa-apa, semua itu hanya bawaan lahir. Oh gitu, Tomo manggut-manggut. Tapi Verdi sepertinya belum teryakinkan mengingat penampilanku yang di luar dugaannya. Maaf ya mas, apa namanya, bukan maksud saya nih meragukan kemampuan Mas Yuda. Tapi apa Mas Yuda yakin bisa jaga kita-kita? Lah itu Kiragil yang kawakan aja nyerah, dia gak berani ikut. Christine spontan menyaut sengit. Sembarangan aja sih kalau ngomong. Mas Yuda ini orang yang udah bantu Om Hermawan waktu dikirimin santet. Mas Yuda juga pernah nyembuhin kesurupan massal yang ada di pabrik. Ya kan mas? Aku pun hanya bisa nyengir. Lalu Christine menyikut Linda yang sejak tadi hanya diam saja di sampingnya. Lin, kok diam aja sih? Mau gue yang nanyain. Apaan sih? Linda nampak risih. Gadis berparas ayu itu langsung membuang muka dengan wajah merona merah. Lah, pakai malu-malu segala. Cuek aja kali. Ejek Christine lalu beralih padaku. Mas Yuda udah punya pacar belum? Linda jomblo nih. Linda langsung mendelik, tapi Christine malah tertawa terbahak-bahak diikuti Tomo dan Verdi. Tomo yang rupanya juga masih penasaran lalu kembali melontarkan pertanyaan. Mas, kalau boleh tahu sudah pernah ketemu setan apa aja ya mas? Pocong, genderuwo, kuntilanak, atau siluman ular barangkali? Gak banyak mas. Ya gak jauh beda dari mas yang sebut tadi. Tapi kalau siluman ular saya malah belum pernah dengar. Memangnya ada? Tomo seketika berbalik badan. Ada mas. Wah gimana sih? Masa gak tahu? Saya sendiri tuh udah pernah lihat mas. Badannya ular tapi kepalanya manusia. Nyeremin banget mas. Kalau kata orang-orang sih itu rajanya siluman ular. Saya lihat sendiri mas waktu kami ke Jogja. Begitu. Aku hanya manggut-manggut, tapi dalam hati aku jadi geli sendiri. Apa Mas Yuda sudah punya gambaran tentang tempat yang bakal kita datengin? Christine coba beralih pada topik pembicaraan lain. Gak banyak mbak, tapi yang pasti tempat ini sepertinya bukan untuk main-main. Makanya saya maklum kalau paranormal yang namanya Kiragil tadi melarang kalian untuk pergi ke sana. Verdi spontan berkomentar.
Alah, palingan juga tempatnya biasa aja. Gue yakin kok Kiragil tuh sengaja nakut-nakutin kita biar bayaran dia tambah. Lagu lama sih. Ujar Ferdi mencibir. Tomo pun mengamini. Aku pun hanya bisa geleng kepala. Tadinya aku ingin menceritakan tentang apa yang kulihat dalam tirakatku semalam, tapi melihat sikap mereka yang so jagoan, aku malah jadi ragu kalau mereka bakal percaya. Tapi begitulah anak Jakarta. Mereka merasa paling unggul dan tahu segalanya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, menjelang sore, akhirnya kami sampai di depan gapura batu yang nampak kusam dan kuno. Bentuknya benar-benar mirip gapura zaman kerajaan, tapi melihat hal itu, Tomo malah berteriak kegirangan. Wah, keren, bakalan keren ini. Dari depannya aja udah serem begini cuy, teriak Tomo sambil mengarahkan kameranya dari dalam mobil yang kini berjalan pelan menggilas jalan tanah yang tak rata. Ferdi lalu menoleh ke arah Christine. Chris, lo langsung live aja deh, mulai dari sini. Christine pun langsung menunjukkan ponselnya. Live pakai apaan? Orang mendadak gak ada sinyal, ucapnya sembari mengguncang-guncang ponselnya. Linda yang sejak tadi diam tiba-tiba saja angkat bicara. Kayaknya bener deh kata Kiragil. Gue kok langsung merinding ya. Firasat gue jadi gak enak. Apa kita batalin aja ya? Ucapnya sambil mengusap-usap tengkuk. Enak aja. Kita ini udah jauh-jauh dari Jakarta. Masa belum apa-apa udah minta pulang? Lagian lu tenang aja Delin. Kan ada masih udah. Gue juga udah siap nih sama cincin jimat warisan kakek gue, saut Tomo sambil memperlihatkan cincin berhiaskan batu hitam di jari manisnya. Ferdi menyempatkan mata untuk melirik jari Tomo. Anjay, lo bawa juga tuh cincin. Iyalah, ini kan cincin yang gak pernah bikin gue kecewa. Lo inget gak? Sama kuntilanak yang dari Bogor. Kalau bukan karena cincin ini, gue yakin waktu itu kita celaka. Tomo lalu mengusap-usap cincinnya. Chris, lo yakin kan ini tempatnya? Masa dari tadi kok cuma hutan doang? Mana kampungnya nih? Tanya Ferdi yang nampak bingung sambil tengok-tengok dari balik kemudi. Bener kok, kata si Sugeng, kita itu memang bakal ngelewatin hutan dulu, baru deh nanti kita ketemu kampungnya. Nah nanti di sana Pak Wongso udah nungguin kita, saut Christine. Ferdi mengangguk. Sementara diriku sejak tadi hanya terdiam. Aku mulai bisa merasakan hawa jahat yang kian lama kian terasa kuat. Kalau bisa kuberikan nilai, mungkin kekuatannya ada di tingkat 7 dari 10. Tak lama kemudian, kami pun tiba di sebuah persimpangan jalan. Ferdi lalu menghentikan mobil karena tak tahu ndak kemana mengarahkan setirnya. Yang lainnya pun sama bingungnya. Sementara itu, aku tengah menatap tajam seorang kakek bungkuk berpakaian serba hitam yang sedang berdiri mematung di bawah sebuah pohon beringin besar. Kayaknya ke kanan deh, Fer. Christine coba memberikan saran, tapi Ferdi masih ragu. Lo yakin, Chris? Christine tak langsung menjawab. Ia malah menoleh ke arahku seakan meminta pendapat. Ya ke kanan, ucapku setelah melihat kakek bungkuk itu menunjukkan arah yang sama. Oke, Ferdi langsung membelokkan setir mobilnya mengikuti petunjukku. Ketika mobil melintas persis di depan kakek itu, aku mengangguk tanda berterima kasih. Linda yang sejak tadi nampak gelisah sempat melirik ke arahku lalu ikut mengangguk. Lu lihat apaan, Lin? Tanya Christine heran. Tapi Linda cepat-cepat menjawab sambil berusaha bersikap biasa. Enggak ada apa-apa, ucapnya lalu melirik ke arahku. Aku tersenyum pada Linda. Kini aku tahu kenapa sejak tadi dia jadi gelisah. Rupanya dia juga punya kelebihan hingga mampu merasakan apa yang aku rasakan. Bahkan dia bisa melihat sosok kakek itu yang jelas-jelas bukan sosok manusia. Hari mulai gelap ketika kami sampai di mulut sebuah desa yang sepi. Sepanjang perjalanan kami hanya disuguhi jejeran rumah yang renggang dan nampak lengang dalam suasana remang. Tak lama kemudian kami menjumpai seorang lelaki setengah baya yang berdiri di depan sebuah rumah sambil melambaikan tangan. Ferdi pun langsung menghentikan mobil. Satu persatu dari kami pun turun dari mobil sementara lelaki setengah baya itu melangkah mendekat. Saya Pak Wongso, kepala desa sini. Selamat datang di desa kami. Christine menjabat tangan Pak Wongso lalu memperkenalkan diri.
Saya Christine Pak, temannya Sugeng. Wow, ini yang namanya Mbak Christine. Sugeng sudah cerita. Ya wes, ayo mari masuk dulu. Kami berlima mengikuti Pak Wongso untuk masuk ke dalam rumah. Tomo kembali menyorotkan kameranya ke sana kemari. Sementara yang lain jelalatan memperhatikan seisi rumah. Psst, Lin, jadul banget ya rupanya. Ferdi berbisik dekat telinga Linda, tapi Linda tidak memberikan respon apa-apa. Silakan duduk dulu. Istri saya sedang menyiapkan minum. Kalian mau makan? Pak Wongso sopan menawarkan. Gak usah Pak, terima kasih, saut Christine sambil duduk di samping Linda yang sejak tadi hanya terdiam. Ferdi yang ikut duduk di sampingku langsung meregangkan badannya. Sementara itu Tomo, dia masih sibuk dengan kameranya. Bagaimana perjalanannya? Pak Wongso coba mengawali pembicaraan demi mencairkan suasana. Lancar Pak, tapi tadi kami sempat bingung tuh waktu ketemu persimpangan di hutan sana Pak, saut Christine. Persimpangan? Pak Wongso heran sampai mengerutkan dahi. Wajah ramanya seketika berubah tegang. Iya Pak, memangnya kenapa ya? Christine menjawab tak kalah heran. Oh enggak apa-apa. Yang penting sekarang kalian sudah sampai, saut Pak Wongso mencoba untuk bersikap biasa. Lalu muncul dari dalam dapur seorang wanita parubaya berwajah keibuan membawa nampan berisikan air minum. Monggo diminum dulu. Wanita itu ramah menawarkan sembari meletakkan nampan di atas meja. Pak Wongso kemudian memperkenalkan wanita itu yang tak lain adalah istrinya. Ini Sumirah, istri saya. Kami pun kompak mengangguk pada Bu Sumirah yang kini duduk di samping Pak Wongso. Wanita itu lalu bicara, coba menunjukkan keramahnya. Kamar kalian sudah siap. Yang laki-laki nanti tidurnya di kamar sana dan yang perempuan di kamar sebelahnya. Jelas Bu Sumirah sembari menunjukkan dua kamar yang berjajar. Ya Bu, terima kasih, saut Christine. Ya sudah, saya tinggal ke belakang dulu ya, ujar Bu Sumirah lalu kembali ke dapur. Maaf Pak, dari kemarin saya cari-cari di peta kok nggak ada ya yang namanya Desa Krowok. Kami sampai kebingungan, kalau nggak dipandu petunjuk Sugeng mungkin kami udah kesasar, tanya Christine. Ya udah bakal ada Mbak, lawong namanya sudah lama diganti. Nama Desa Krowo itu adalah nama lama. Christine mengangguk pelan. Aku yang sejak kemarin penasaran akhirnya menanyakan perihal asal usul nama desa ini. Maaf Pak, kalau boleh tahu kenapa bisa dulu dinamai sebagai Desa Krowo? Oh, jadi nama Desa Krowo itu diambil dari nama Ki Krowo, pendiri desa ini. Nama aslinya itu Raden Suto, tapi dia mendapat julukan Ki Krowo karena tampangnya yang cacat. Cacat? Cacat bagaimana ya Pak? Pipi kanannya bolong besar sampai giginya terlihat. Konon katanya dia menjadi begitu akibat berkelahi dengan musuh. Musuhnya tewas, tapi Raden Suto terluka di wajah. Sejak saat itu dia mendapati julukan Ki Krowok. Nah, makam yang akan kalian kunjungi itu adalah makamnya Ki Krowok. Oh, jadi gitu ceritanya. Lalu posisi makamnya ada di mana ya Pak? Tanya Ferdi. Ada di luar desa. Besok saya antar. Tapi serius, kalian semua mau berkunjung ke sana? Iya Pak, memangnya kenapa Pak? Christine nampak penasaran. Ya udah apa-apa, tapi selama ini belum pernah ada orang luar yang berani berkunjung ke sana. Kami yang orang asli sini saja takut. Takut? Takut kenapa ya Pak? Tanya Christine lagi. Makamnya itu terkenal angker. Sering terdengar suara rintihan dan juga bau busuk di sekitaran sana. Ditambah lagi dengan bentuk makam Ki Krowok yang aneh. Aneh? Aneh bagaimana Pak? Nanti kalian lihat saja sendiri. Keesokan harinya, sesuai rencana, Pak Wongso mengantarkan kami mengunjungi makam Ki Krowok menjelang sore. Tadinya Pak Wongso ingin mengantar kami pagi harinya, tapi akhirnya dia terbujuk oleh rayuan Christine yang meminta pergi sore hari demi terciptanya suasana horor yang diinginkan.
Tentu saja dengan iming-iming sejumlah uang. Sepanjang langkah kami menapaki jalan desa berbatu, tak nampak lihat kehidupan lazimnya sebuah desa. Hanya ada satu dua orang yang kami jumpai dan langsung memandang heran ke arah kami. Kok sepi banget ya Pak? Penduduknya pada kemana emang ya Pak? Tanya Ferdi. Ya memang begini Mas, desa ini penghuninya tinggal sedikit. Itu pun juga kebanyakan adalah orang tua. Yang muda-muda sudah lama pergi merantau dan cuma pulang sesekali, termasuk Sugeng dan kedua anak laki-laki saya. Christine memeriksa ponselnya lalu terlihat kesal. "Ah, di sini susah sinyal ya Pak?" tanya gadis bermata sipit itu kepada Pak Wongso. "Iya Mbak, maklum desa terpencil. Jangankan sinyal, uang listrik aja baru ada 8 tahun yang lalu." Christine menghela nafas lalu memasukkan ponselnya ke dalam tas. Yang lainnya pun nampak kecewa. Aku hanya tertawa dalam hati. Ya, kehilangan sinyal bagi mereka semua seperti kehilangan nyawa saja. Pak Wongso terus membawa kami keluar dari desa, lalu melewati jalanan yang sama dengan yang kami lalui kemarin, sampai akhirnya kami tiba di depan pohon beringin besar itu. Aku jelas masih ingat pohonnya, tapi anehnya tak nampak ada jalan bercabang di situ. Wah, bukannya kemarin di sini jalannya bercabang ya? Ferdi kebingungan. Rupanya dia juga baru menyadari akan hal itu. Iya ya, aneh ya. Tomo menambahkan sambil matanya jelalatan mencari-cari. Aku sempat melihat wajah Pak Wongso berubah menjadi tegang, tapi dia langsung mencoba untuk menutupinya. "Masa ya Mas? Barangkali salah lihat. Di sini tuh tidak ada jalan bercabang seperti yang mas-mas tadi maksud." Christine dan teman-temannya saling pandang. Aku tahu mereka bingung, tapi tidak denganku. Aku paham kalau tempat dengan hawa jahat seperti ini penuh dengan tipu daya. Aku yakin ada sesuatu yang sengaja ingin menyesatkan agar kami terperangkap dan akhirnya hanya berputar-putar saja, atau malah akan membawa kami masuk ke alam gaib. Setelah melewati pohon beringin besar, Pak Wongso berbelok arah masuk ke dalam hutan. Kini tak ada lagi jalan setapak yang ada, hanya pohon-pohon besar serta rumput liar dan semak belukar. Tomo langsung mengarahkan kameranya menyerut Ferdi dan Christine yang mulai berbicara sambil berjalan menggambarkan situasi bak reporter ulung. Sedangkan Linda sejak tadi hanya diam dengan wajah yang lagi-lagi gelisah. Setelah berjalan kurang lebih beberapa ratus meter, wajah Christine dan teman-temannya seketika berubah ceria ketika mereka menginjakkan kaki di sebuah lembah yang hijau dan luas. Gila, bagus banget cuy pemandangannya. Pergi Tomo kegirangan lalu menyorotkan kameranya demi bisa mengabadikan panorama yang mahal itu. Tapi dia berhenti saat melihat sesuatu dari kejauhan. "Bapak, itu apa Pak?" tanya Tomo sambil menunjuk ke atas sebuah bukit kecil. "Yaitu makamnya Ki Krowo," jawab Pak Wongso lalu melangkah menuju ke sana. Aku hanya terdiam. Sudah sejak tadi aku melihat saung itu. Sekarang aku tahu rupanya hawa jahat itu bersumber dari sana. Tapi bukan itu saja, aku juga merasakan hal yang sama di seluruh area lembah ini. Ferdi nampak antusias. Dia mempercepat langkahnya hendak mendahului kami, tapi Pak Wongso langsung memperingatkannya. "Jangan buru-buru Mas, biasa saja. Tetap dalam rombongan," pinta Pak Wongso. Tapi Ferdi seolah seperti tak peduli. Dia tetap melangkah cepat, tapi akhirnya kembali melambat ketika Christine mendelik memberikan kode agar pemuda itu mau patuh. "Chris, kita jangan lama-lama di sini ya," pinta Linda tiba-tiba. Sepertinya dia merasa tak nyaman, merasakan hawa yang sama seperti yang kurasakan sejak tadi. Ya ampun Lin, lu kenapa sih? Baru sampai udah ribut. Tahu gini mah, mending lu tinggal di rumah Pak Wongso aja tadi. Hardik Ferdi. "Ya Lin, lu tenang aja deh. Paling cuma sebentar kok. Lagian kalau ada apa-apa kan ada Mas Yuda. Ya nggak Mas?" Christine kembali memberikan kode dengan mengangkat alis. Linda langsung terdiam sementara kami terus melangkah menapaki jalan menanjak menuju puncak bukit hingga akhirnya kami sampai di depan saung itu.
Gila, bakalan heboh nih. Gue yakin nih, videonya nanti pasti banyak yang nonton. Tomo giring bukan kepalang sambil mengarahkan lensa kameranya. Sementara mataku tak lepas terus memperhatikan saung itu. Sebuah bangunan sederhana tanpa dinding. Hanya ada atap rumbia yang ditopang 4 tiang kayu kokoh sebagai penyangga yang tertanam di tanah. Di tengah saung ada kain tebal kecoklatan yang dibentangkan tak ubahnya tenda setinggi leher dengan keempat sudut kain diikat pada masing-masing tiang penyaga. Sementara di tengah-tengah kain terbujur pocong kumal yang nampak kempes membungkus tulang belulang. Tomo langsung mengatur fokus kameranya ke arah Ferdi dan Christine yang mulai melangkah mengelilingi saung sambil mengoceh, menggambarkan situasi puncak bukit dan kondisi saung sedetail mungkin. Gila guys, gila, nyeremin banget guys, aneh guys. Begitulah ucapan yang berkali-kali keluar dari mulut mereka sambil menunjuk-nunjuk ke arah pocong Ki Krowok yang seakan tergolek di atas permadani terbang. Namun ketika Ferdi hendak mendekati pocong itu, Pak Wongso buru-buru mencegahnya. Jangan dekat-dekat mas, dari sini saja. Loh, kenapa pak? Tidak apa-apa. Sejak dulu kami memang dilarang untuk mendekat, apalagi sampai menyentuhnya. Kami tidak tahu kenapa. Kami hanya nurut apa kata orang tua. Bener-bener aneh ya. Kok ada orang dimakamkan seperti ini? Apa Pak Wongso tahu apa sebabnya? Tanya Christine. Saya tidak tahu persis mbak. Tapi dulu kakek saya bilang Ki Krowok sengaja dimakamkan seperti ini karena jasadnya tidak boleh menyentuh tanah. Christine manggut-manggut, tapi Ferdi seperti menyepelekan jawaban Pak Wongso lalu berseloroh konyol. Memangnya kenapa pak? Kalau sampai nyentuh tanah bakalan hidup lagi gitu, terus loncat-loncat gitu? Iya. Pak Wongso menjauh cepat. Mimik wajah serius menandakan kalau dia tidak main-main. Seketika Ferdi terdiam. Begitu juga dengan yang lain, termasuk aku. Pak Wongso memandangi wajah kami satu persatu. Lalu dia lanjut bercerita sementara kamera Tomo kini terfokus padanya. Ki Krowok dipercaya memiliki ilmu rawa rontek. Itulah sebabnya jasadnya tidak boleh menyentuh tanah, karena diyakini akan bisa hidup lagi. Christine kembali manggut-manggut lalu menimpali. Saya memang pernah dengar sih pak cerita tentang ilmu itu. Tapi selama ini saya pikir itu hanya cerita ya karangan dari orang-orang saja. Ternyata ilmu itu benar-benar ada ya pak, saut Christine. Kurang lebih seperti itu mbak. Tapi selain rawa rontek, Ki Krowok katanya juga memiliki ilmu-ilmu lain yang tidak kalah menakutkan. Bahkan konon katanya ada salah satu ilmunya yang mengharuskan dia memakan isi kepala manusia. Hah? Makan kepala manusia? Serius pak? Sadis banget sih. Tomo terkejut bukan kepalang. Dia sampai lupa pada kameranya yang kini fokusnya entah kemana. Ya, orang-orang bilang setelah Ki Krowok memenggal kepala para korbannya, mayat-mayatnya dia buang, lalu diterlantarkan begitu saja hingga membusuk di lembah Sewu Mayit. Sambung Pak Wongso lagi. Dai Ferdi seketika berkerut kala mendengar nama itu. Lembah Sewu Mayit? Di mana itu pak? Pak Wongso langsung menunjuk ke arah lembah. Yaitu lembah yang di sana itu. Sejak dulu kami menyebutnya sebagai Lembah Sewu Mayit. Mendengar itu, wajah Christine dan teman-temannya seketika memucat. Cerita tentang kesadisan Ki Krowok dan keangkeran Lembah Sewu Mayit sepertinya mulai menggoyahkan mental mereka. Sedangkan aku langsung tertegun. Ternyata itu adalah jawaban dari misteri tubuh-tubuh tanpa kepala yang kulihat dalam semediku tempo hari. Pantas saja aura hitamnya terasa begitu kental. Lembah itu ternyata adalah kuburan dari para korban keganasan ilmu hitam.
Setelah mendengar cerita dari Pak Wongso, sikap Christine dan teman-temannya jadi berubah. Mereka kini jadi lebih kalem dan berhati-hati selama proses pengambilan gambar berlangsung. Selama itu pula, aku terus mengawasi sekeliling, termasuk lembah itu. Jujur saja, meskipun hamparan rumput dan hijau itu terlihat begitu memanjakan mata, tapi hawa jahat serta kisah seram di baliknya membuatku menjadi tak tenang. Hingga akhirnya mataku melihat ada seorang gadis yang sedang memperhatikan kami dari kejauhan. Siapa dia? Demit atau manusia? Maaf pak, itu siapa ya pak? Kok kayaknya sejak tadi dia terus merhatiin kita ya? Tanya Christine yang rupanya juga melihat sosok gadis itu. Oh, itu Utari, si anak haram. Sudah, biarkan saja. Tidak perlu dikubris. Dia itu memang tinggal di lembah ini. Tinggal di sini? Berani banget ya. Tempat ini kan angker pak, jauh dari mana-mana lagi. Hebat juga tuh cewek nyalinya, saut Tomo berdecak kagum. Ya mau bagaimana lagi, harus berani. Sebenarnya dulu ibunya Utari itu tinggal di desa waktu masih gadis. Sampai akhirnya dia itu diusir warga karena hamil tanpa suami. Dia yang sudah tidak punya siapa-siapa akhirnya ditampung Mbah Karjan, kuncen makam Ki Krowok yang tinggal di lembah ini. Jelas Pak Wongso? Oh gitu. Jadi sekarang si Utari dan ibunya tinggal di tempat ini bersama dengan Mbah Karjan. Tanya Ferdi coba memastikan. Pak Wongso cepat menggeleng. Tadinya. Tapi sekarang Utari tinggal sendirian. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Mbah Karjan sendiri sudah lama wafat ketika Utari masih kecil. Hah? Jadi dia cuma sendirian di tempat seperti ini. Kok saya malah jadi kasihan ya? Christine kini memandang iba ke arah Utari yang masih berdiri mematung di sana. Diriku juga ikut merasa kasihan. Benakku lantas membayangkan bagaimana gadis itu menjalani hari-harinya. Hidup sebatang kara di tempat angker seperti ini jelas bukan kehidupan yang didambakan orang-orang. Tapi benakku jadi bertanya-tanya, kenapa dia tidak pindah saja? Kalau memang dia dianggap sebagai aib hingga tak bisa kembali ke desa, setidaknya dia bisa pergi ke tempat lain yang jauh lebih aman dan layak ketimbang di tempat seperti ini. Ayo, saya rasa sudah cukup. Hari mulai gelap. Lebih baik sekarang kita pulang, ujar Pak Wongso memperingatkan. Christine nampak kecewa. Begitu pula Tomo dan Ferdi. Sepertinya mereka ingin lebih lama lagi berada di tempat ini, namun mereka tak berani protes dan hanya menurut meski dengan wajah tak rela. Akan tetapi baru saja kami hendak pergi, Linda yang sejak tadi diam malah mulai bertingkah aneh. Matanya tiba-tiba melotot, mulutnya menggeram-geram. Linda, kamu kenapa? Christine bertanya heran tapi bukan menjawab. Linda malah berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah makam Ki Krowok. Kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku. Christine spontan mundur ketakutan, sementara yang lainnya tersentak kaget lalu ikut mundur berapat ke arahku. Aku pun terkejut. Aku tidak menyangka kalau apa yang aku takutkan akhirnya benar-benar terjadi. Kelebihan yang dimiliki Linda ternyata menarik perhatian para lelembut penghuni tempat ini untuk mendekat. Hingga akhirnya Linda kerasukan, namun tanpa diduga-duga tiba-tiba saja Linda mendekati saung lalu mengguncang-guncang kain penyangga hingga pocong Ki Krowok terguling lalu jatuh ke tanah. Ya Allah, selesai. Wah, luar biasa. Makin seru aja nih kisah Yuda Sanggabuana. Aduh, Yuda jalan-jalan sama Christine sama Linda ya kan. Langsung aja Mayang Kemuning tahu tuh. Langsung muncul dengan muka ininya ya kan, muka sinisnya. Aduh, tapi cantik katanya. Jadi kalau nggak cewek pasti kamu nggak mau. Wah, tahu aja gitu ya. Tapi di sini sangat menarik kisah di sini ya. Bagaimana seorang Yuda Sanggabuana diminta oleh Pak Hermawan sebagai bos pabrik untuk mengantarkan keponakannya mengunjungi tempat-tempat angker dalam rangka kebutuhan pembuatan konten horor. Waduh. Dan ini paling sulit nih. Orang-orang skeptis, nekat ya kan, kita harus ngawal. Ini susah banget deh. Dan di situ ada makam keramat Ki Krowok ya, makanya disebutnya Desa Krowok. Waduh, makin seru nih. Apa yang terjadi besok? Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan buat besok ya part selanjutnya.
dan kisahnya keren banget. Terima kasih kepada Walenski atas kisah luar biasanya ya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya dari kisah barusan, dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya ya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.